Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma sakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatira. Wa yud'imuna ad-du'ama ala jubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fa
kita pahami. Ini surat Al-Insan. Ini surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap sholat subuh hari Jumat. Biasanya sholat subuh hari Jumat membaca 2 surat dalam 2 rakaat. Surat As-Sajdah sama surat Al-Insan. Jadi surat Al-Insan ini surat yang sangat penting. Maka selalu dibaca oleh Rasulullah pada setiap sholat subuh hari Jumat. Surat ini diberi nama surat Al-Insan, diambil dari kalimat atau kata Al-Insan yang ada pada ayat pertama. Nah, Al-Insan itu artinya manusia. Jadi surat ini bicara tentang manusia. Rasulullah dididik oleh Allah secara langsung mengenai manusia. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian sahabat mendengarkan, menirukan, menghafal dan meresapi, menghayati dari surat ini. Betapa pentingnya makna esensi dari surat ini, maka untuk mengingatkan kepada para sahabat, Rasulullah selalu membaca surat Al-Insan pada sholat subuh setiap hari Jumat. Yang hari Jumat itu kan hari raya dalam Islam. Nah, pagi-pagi merayakannya pada sholat subuh Rasulullah membaca surat Al-Insan untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu semula tidak ada. Kemudian Allah menciptakan menjadi ada, menciptakannya dari air mani. Yang air mani itu sebetulnya berasal dari saripati tumbuhan, tanaman, makanan yang hasil dari bumi. Kemudian bercampur antara air mani dengan ovum ada di rahim selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian setelah di dunia, manusia diberi 2 jalan, disebut dengan jalan tuntunan, yaitu jalan kebaikan dan jalan sebaliknya. Nah, semua jalan itu dibentangkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam kehidupan Nabi. Barang siapa yang mau menempuh jalan kebaikan, itu namanya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu nanti disebutkan ciri-ciri orang yang disebut orang aberor. Ciri-cirinya ada sekian banyak. Orang yang melakukan aberor, orang yang setia berbuat baik, nanti dibalas dengan surga yang gambarannya relatif detail pada surat ini. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak mau bersyukur disebut orang-orang yang ingkar. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut orang kufur. Nah, orang kufur itu disediakan secara ringkas disebutkan di ayat 4 ada 3 jenis. Yang pertama salasila, disediakan rantai. Yang kedua wa aghlala,
dan disediakan belenggu. Nah, wasairo dan disediakan dimasukkan ke neraka sair. Nah, kenapa setiap Jumat pagi sholat subuh Rasulullah membaca ini? Biar orang-orang ingat kembali bahwa manusia itu seperti itu. Oke, sekarang garis besarnya seperti itu. Benar-benar sebenarnya betapa pentingnya surat ini sampai Rasulullah membaca setiap sholat subuh hari Jumat. Nah, ayat pertama, hal atal insan, bukankah sudah datang atas manusia hiluminat dahar, yaitu waktu dari masa lam yakun sayan, ketika waktu itu manusia itu lam yakun sayan, tidak atau belum merupakan apapun, madkuro, bahkan disebut-sebut pun tidak pernah. Ini menandakan manusia sebelumnya tidak ada, manusia dari tidak ada. Kemudian inna khalaqnal insana, coba ini sudah pakai kata inna, sesungguhnya kami Allah. Kenapa dalam penciptaan manusia itu Allah sudah menggunakan kata inna, masih pakai kata khalaqna lagi, pakai na lagi. Jadi kata-kata kaminya diulang dua kali, bahwa dalam proses penciptaan manusia itu melalui perantaraan calon bapak, calon ibu. Kemudian ada malaikat yang meniupkan ruhnya. Kemudian ketika dijanin, ketika ruh sudah ditiupkan, Allah bertanya kepada janin, alastu birabbika, bukankah aku ini Tuhanmu? Masing-masing janin menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku menjadi saksi. Maka itu nanti pada ayat 7 itu betul-betul dipenuhi. Maka manusia itu memenuhi nadanya, memenuhi janjinya. Karena setiap anak manusia yang lahir ke muka bumi ini telah berjanji pada Allah. Cuma kebanyakan manusia lupa, mengkufuri janjinya. Maka diingatkan terus oleh Nabi selama Nabi sholat subuh hari Jumat membaca surat ini. Ini ayat 2 dijelaskan, inna khalaqnal insana, inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnal insana, kami Allah menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, ansaj yang bercampur dengan ovum. Nah, untuk apa? Natalihi, karena Allah hendak mengujinya. Natalihi, maka faja'alnahu sami'an basiro. Oleh karena itu Allah menjadikan pada manusia sami'an, pendengaran, wa basiro, dan penglihatan. Jadi Allah menciptakan kita dengan seluruh kelengkapannya, itu ada maksud dan tujuannya. Jadi bukan dibiarkan itu saja. Yang namanya sami'an basiro itu sebagai perwakilan. Jadi besok yang ditanya pertanggungjawabannya setelah yaumil ba'ats, setelah hari kebangkitan, di hari yaumil mizan,
yaumil hisab, itu seluruh karunia, seluruh anggota badan kita itu ditanya pertanggungjawabannya. Allah menciptakan ada tujuan, yaitu naftali, ya, untuk mengujinya. Makanya supaya para sahabat itu betul-betul sadar, tidak lupa, setiap sholat subuh hari Jumat surat ini dibaca oleh Nabi untuk ingat kembali, jane kowe iki sapa kok wani kufur marang Gusti Allah, kok wani durhaka pada Allah. Kowe iki sadurunge ora ana, belas ora ana, disebut-sebut kowe ora. Terus Allah menciptakan kamu, ya, dari nutfah, kemudian bercampur, dari bercampur jadi segumpal darah, terus ditiupkan ruh, terus kamu mengadakan perjanjian, terus lahir. Setiap lahir dibekali dengan berbagai macam kelengkapan. Itu untuk satu tujuan, ya, untuk mengujinya. Maka itu di surat An-Nahl 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la taqlamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a. Allah menjatuhkan kamu dengan sam'a wal basar wal Qur'an, segala macam bentuk kecerdasan, dengan satu tujuan, la'alakum tashkurun, supaya kamu mensyukuri. Maka nanti dijelaskan ini pada ayat 3 ini. Inna hadainahu sabila, inna sesungguhnya kami Allah hadainahu, ya, telah menunjukinya kembali kepada manusia. Allah telah menunjukinya dengan sabila, jalan yang lurus. Imma syakiron, ada di antara manusia yang syakiron, yang bersyukur, wa imma kafuro, ada di antara manusia yang kufur. Nah, ini minimal setiap minggu sekali diingatkan oleh Rasulullah supaya tidak kufur, supaya bersyukur. Nah, maka kita juga perlu paham apa itu syukur, apa itu kufur. Jadi imma syakirun wa imma kafur. Nah, maka ada di antara manusia yang bersyukur dan ada di antara manusia yang kufur. Apa itu syukur? Syukur adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita sesuai dengan yang dituntunkan. Ya. Itu yang namanya sami'a, pendengaran. Itu untuk mendengarkan suara-suara yang baik. Tapi kenapa dia cenderung kalau ada suara yang miring itu malah digadek tenanan. Nah, demikian pula basiro, penglihatan, untuk melihat hal-hal yang baik. Jadi yang namanya bersyukur itu menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita manusia sesuai dengan yang dituntunkan. Sedangkan yang dituntunkan itu ada pada Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi.
maka orang tidak pernah bisa syukur dengan sebenarnya kecuali dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kebanyakan orang tidak bersyukur tetapi diganti dengan syukuran. Iya kan? Syukuran ini tenanan. Nek syukur, bersyukur, nek syukuran pura-pura bersyukur. Nek sholat subuh, subuh beneran. Nek subuhan, yang berpura-pura subuh. Ditambah akhir-akhir. Ayo sholat subuh, jangan ayo subuhan. Ayo bersyukur, jangan sekedar syukuran. Nah, bersyukur yang sebenarnya itu ya perlu mengetahui apa yang dituntunkan. Kalau nggak dituntunkan ya nggak bisa bersyukur yang sesungguhnya. Ya paling bisanya syukuran. Iya kan? Ya kenapa setiap sholat subuh hari Jumat membaca surat Al-Insan ini? Karena bersungguh-sungguh sholat subuh bukan subuhan. Bersungguh-sungguh gitu. Betul-betul sholat duhur bukan duhuran. Betul-betul sholat maghrib bukan maghriban. Jadi sungguh-sungguh gitu. Ini makanya di sini ima syakirun wa ima kafur. Ada di antara manusia yang bersyukur, ada juga yang kufur. Nah, ayat 4, inna a'tadna lil kafirina, inna sesungguhnya kami Allah a'tadna, sudah pakai inna di belakang pakai na lagi untuk mentakkid supaya orang-orang betul-betul memperhatikan. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi kafirina, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau bersyukur, apa? Salasila, rantai, wa aglala, dan belenggu, wa sa'iro, dan neraka sa'ir. Jadi ini ringkas sekali bagi orang-orang yang kufur ini. Tiga itu sudah mewakili, ya, salasila, rantai, ya, wa aglala, belenggu, wasa'iro, neraka sa'ir. Maka misalnya Allah melimpahkan berbagai macam kekayaan. Mungkin ada juga di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sebagai kekayaannya dibutuhkan dalam bentuk perhiasan dari berbagai macam jenis perhiasan, misalnya dari emas, dari permata. Ada yang bentuk gelang, ada kalung. Kadang-kadang yang dikalungi bukan hanya lehernya, yang dikasih kalung bukan sekedar tangannya. Nah, kaki kita juga kasih juga kan. Itu nanti kalau nggak disyukuri, nggak dizakati, nggak disodakoi, nggak diinfaki, itu nanti jadinya jadi salah sila di neraka. Jadi rantai, jadi belenggu gitu. Maka jangan sekali-kali kita menyimpan barang-barang berharga kecuali sudah dibersihkan. Itu repot besok di akhiratnya. Iya kan? Kalau Allah melimpahkan nikmat bukan untuk itu. Itu untuk disyukuri gitu loh. Bukan dikufuri. Niki pun bersyukur Pak. Napa setiap arisan pun kula mbu. Nanti ngrencong kiwa tengen. Siap-siap makan. Bukan sekedar itu. Yaitu perhiasan ya bagus, tapi harus dibersihkan, disyukuri supaya nanti tidak berupa salah sila wa aglala di tempatnya
sa'iro gitu. Jadi ini luar biasa isinya 4 ayat ini, lengkap ini. Dari manusia tidak ada sama sekali. Allah menciptakan, kemudian Allah menunjukkan hidayah dengan 2 jalan. Nah, siapa yang bersyukur, siapa yang kufur dapatnya 3 ini. Yang berikutnya ini panjang, itu sampai ayat 22. Itu gambaran orang yang bersyukur. Gambaran orang yang bersyukur. Ini ayat 5-nya. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu berbakti kepada Allah, namanya abror. Sesungguhnya orang-orang abror itu yasrobuna, mereka itu diberi minum min kasing, yang minuman itu ada di gelas-gelas, ya. Karena miza juga kafuro, ya, minumannya di gelas tadi ada campuran, yang campurannya itu kafuro. Kafuro itu, ya, suatu mata air di surga, sumber mata air di surga, yang airnya itu putih, jernih, bening, yang baunya semerbak, sedap, enak sekali rasanya. Neng dunia romono ini Pak. Belum ada yang beri ini khusus di surga. Jadi seenaknya di dunia itu belum pernah ada yang menyamai mendekati yang di surga. Maka disebutkan miza juga, campuran minuman di gelas tadi, ya, yang ada di surga itu, ya, miza itu campurannya kafuro. Itu kafur itu sumber air di surga yang airnya jernih luar biasa, ya, yang semerbak, baunya luar biasa sedapnya, rasanya tidak pernah ada tandingnya di dunia. Wes pokoknya terus pengen di sini. Iya. Nek umpama ning donya iki urung sempat beli minum yang mahal, ya diterima-terima ke. Ya, ditunda di surga. Dan nggak lama loh. Bapak Ibu memperkirakan hidup dunia berapa lama? Apa dan Bapak Ibu di luar rumah, aku sih 50 tahun lagi, apa ada? Ya, yang masih kecil-kecil bisa, insya Allah. Tapi yang usia kita sudah 60, 65, 70, masa masih 50 tahun lagi. Jadi surga itu dekat Pak Ibu. Surga itu sangat dekat. Makanya selama di dunia ojo nganti kesel lek beramal, ojo nganti leren lek ngaji, ojo nganti berhenti lek berbuat baik, supaya mendapatkan kafuro gitu loh. Nah, supaya mendapatkan dari minyak kafur, ya, yang luar biasa. Jadi sumber mata air yang mengalir terus itu. Kalau nggak mengalir namanya bukan sumber mata air, ya kan? Terus kabarnya lagi, ngaina yasrobu biha ibadullah. Jadi mata air yang diberikan kepada hamba-hamba Allah tadi, yasrobu untuk meminumnya. Gimana? Yufajirunaha tafjiro, yang itu air tadi mengalir dengan tafjiro, sebaik-baik aliran.
Jadi air mengalir di surga pun luar biasa indahnya. Bapak Ibu pernah melihat aliran air yang paling indah di dunia di mana? Loh, saya ini gampang, itu pinggir kali Kuning. Itu kan ngalir indah kan? Karena ngalir sampai di sini gitu. Kalau seindah apapun atau misalnya yang indah apa di Kali Urang atau di Tawang Mangu atau di mana yang berbeda. Ini nggak bisa disamakan dengan ini. Kabeh seneng donya iki ora bandingane gitu loh. Yang di surga sampai disandarkan, jadi bahasanya sampai ini untuk mentakkid di ulang kata-katanya. Yufajiru naha takjiro. Iya ya. Air minum tadi yang itu mengalir, yang alirannya itu luar biasa indahnya, luar biasa baiknya. Nek kira-kira aku meripat nonton, wis langsung celes gitu saking indahnya itu. Dah kaya apa, ya sumpah udah dilakoni. Ning syaratnya sing tenanan lae ngamalke tuntunane Gusti Allah. Ben kelebu orang-orang bersyukur. Nah kalau bersyukur nanti di surga ada sumber air yang sumber itu jernihnya luar biasa, baunya semerbak luar biasa. Nah rasanya, rasa minuman yang paling enak itu namanya apa? Ciu. Gitu. Nah itu tadi disediakan untuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang abror. Nah di antara tanda orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang abror itu disebutkan di ayat 7, 8, 9, 10, 11 itu. Coba ini. Yufuna bin nadri. Orang-orang yang masuk surga itu yang abror itu tadi itu menunaikan, memenuhi nadarnya. Nah, berbuat baik, yuk dilakoni tenan, ngomong tok. Mungkin aku duit-duit tak tuku apa ingin memenuhi kebutuhan masjid. Kalau punya uang, ya dipenuhi betul, baru duit kok wali gitu. Nek orang dia duit itu koyo-koyo wae. Nah barang dia duit malah lupa. Nah tapi ini kenapa? Yufuna bin nadri, memenuhi nadarnya. Maya khafuna yauman, dan orang-orang tadi itu betul-betul takut adanya apa? Azab yang merata di mana-mana. Jadi orang-orang tadi takut pada suatu hari yang hari itu nanti azab itu merata di mana-mana. Jadi betul-betul memenuhi nadarnya dan takut adanya hari yang hari itu azabnya merata kemana-mana. Nah, itu dua cirinya yang disebutkan pertama. Dia memenuhi nadarnya, yang kedua dia takut pada suatu waktu, suatu hari yang itu ada azabnya merata. Khawatir terjadi seperti itu, gitu. Terus berikutnya wajib ainuna to'am, tapi anak kubi dan orang-orang itu memberikan makanan yang disenangi. Kubi jadi memberi makanan yang disenangi. Orang bersedang daripada mampu tiba-tiba kaki sopo, orang daripada ini betul-betul kubi makanan yang disukainya. Jadi yang dikasihkan ini, yang dikasihkan 3 golongan ini. Satu, miskinah, makanan yang disukai diberikan pada orang-orang miskin. Yang kedua, wayatima, orang-orang yatim. Yang ketiga, wa'asiro,
orang-orang yang ditawan, tawanan perang, hamba sahaya. Jadi 3 golongan tadi dikasih makanan, ning makanan yang disenangi, bukan makanan gurturahan. Nek makanan gurturahan itu namanya bukan yang disenangi, nggak termasuk yang di sini. Nah, orang gampang kan? Diperwoknya tenang gitu loh, dimasaknya tenang gitu loh, orang gurturahan ini. Karena istilahnya itu hubbi wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Orang-orang yang masuk surga tadi itu ketika hidup di dunia itu memberi makanan yang disenangi kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang jadi tawanan. Kenapa disebut dengan anak yatim? Nah, kalau sudah dewasa, yatim sudah umur 50, ya bukan anak yatim lagi. Ini anak-anak yatim yang belum bisa mandiri gitu loh. Nah, makanya Rasulullah itu betul-betul mensejahterakan semua orang. Ini diingatkan setiap Jumat pagi loh Bapak. Terus saat ini muncul istilah Jumat berkah gitu kan. Biasanya hari Jumat terus bolong mengenai sedekah. Rasulullah pagi-pagi subuh terus diingatkan pakai ayat ini gitu. Terus gimana itu yang memberi makanan yang paling disukai pada orang miskin, pada anak yatim, pada orang dari tawanan. Memberikannya untuk apa? Ini disebutkan dengan apa ini? Dengan rinci. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya hanya saja, yang lain tidak ada. Orang-orang yang dimasukkan ke surga tadi itu ketika memberikan makanan kepada 3 kelompok orang tadi itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Nah, liwajhillah, semata-mata mengharap ridho Allah. La nuridu minkum, tidak mengharapkan sama sekali dari orang-orang yang diberi tadi apa? Jazaan, balasan, balas syukur dan ucapan terima kasih. Jadi memberikan makanan yang paling disenangi kepada miskin, kepada yatim, kepada orang dari tawanan, ini sama sekali tidak mengharapkan balasan dari 3 kelompok orang tadi. Mengharapkan hanya kepada Allah semata. Kalau Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ya kalau mengharap pada kelompok ini paling untuk matur nuwun. Dan matur alhamdulillah, tapi bukan mengharap itu. Dan itu dan dapat dikongkong, bukan itu. Jadi betul-betul balasannya itu hanya dari Allah. Balasannya apa? Ya surga tadi yang luar biasa yang disediakan di surga sebab menyenangkan semua. Nah berikutnya itu nanti gambaran-gambaran semua yang luar biasa itu, yang menyenangkannya. Nah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan wa qamtariro. Sesungguhnya kami Allah itu. Nah, sesungguhnya kami orang tadi itu takut kepada azab Allah. Nah, yang pada suatu hari orang-orang itu sama abusan wa qamtariro. Orang-orang itu sama bermuka masam dan penuh kesulitan. Jadi orang-orang yang abror, yang bersyukur itu betul-betul takut pada azab yang semacam ini. Itu nanti akan terjadi pada orang-orang yang kufur tadi. Ya takut maksudnya dia bersyukur, tidak kufur. Ya. Maka Allah memelihara mereka dari suasana seperti itu.
terbebas dari kesusahan seperti itu. Dan Allah memberikan kepada mereka apa? Itu disebut dengan nadratan wa sururo, wajah yang jernih, berseri-seri, wa sururo, dan serba riang gembira. Jadi ini selalu hanya ada dua, bertolak belakang. Jadi orang yang kufur itu mukanya luar menakutkan. Tapi orang yang bersyukur, yang agronomi, itu wajahnya serba jernih, bersih, bersinar, berseri-seri, serba riang gembira, dimasukkan ke surga. Nah, dan itu semua apa? Wajazahum bima sabaru jannatan wa kariro. Itu semua merupakan balasan dari Allah yang diberikan kepada mereka karena sobaru, karena kesabaran mereka. Ya, kesabaran mereka berubah dengan apa? Jannah dengan surga, wa kariro, dan pakaian dari sutra. Ibu-ibu yang saiki ramamu beli sutra nggak usah susah. Misal yang surga ora sak tuku, kali milih sak senenge, sutra kaya apa wae. Nah saiki ning donya daripada nggih tuku sutra, ya nggo gawe pengajian wae. Dan besok bisa masuk surga. Biar bisa memilih sutra jenis apapun. Memang yang dunia itu untuk sabar. Dunia bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Tempat bersenang-senang itu nanti di surga, bukan di dunia. Nah, muttaqina fiha alal araik. Nah, di dalam surga mereka itu ya duduk di atas dipan-dipan. Ya, mereka tidak merasakan dalam itu panas matahari juga tidak mulai terlalu dingin, tapi serba nikmat semua. Gambaran di surga itu. Orang kaya sing haji saiki katanya banyak yang sakit karena merasa kepanasan. Di surga orang yang sing kepanasan, Pak. Dan orang sing kedinginan. Jadi di gambar ini serba nikmat luar biasa. Nah, di dalam surga itu ada naungan pohon-pohon yang dekat di atasnya. Lalu budaya lagi ini. Waktu tidak kutuhuha tadlila, dan buahnya itu bodoh matang atau kemampu matang di pohonnya itu dekat pada manusia. Pohon pada doman telur kari meti ora perlu boleh ondo. Nah, saya ingin mau buah malah gondong mau bentar malah buah tibani. Nggak ada di surga itu. Sudah ini coba luar biasa ini. Jadi itu sangat mudah memetik buahnya. Ya. Nggak tulisan kutuhuha tadlila, dan buahnya itu dimudahkan, didekatkan untuk memetiknya. Mudah sekali. Nah, kemudian di surga juga diedarkan kepada mereka, ya, itu tempat-tempat minuman makanan yang terbuat dari perak. Kemudian gelas-gelas, piala-piala, yang piala itu luar biasa beningnya, bentuknya bagaikan kaca. Saya kira yang dulunya nggak sempat membuat almari hias yang disediakan piala-piala ora popo. Ning surga sediani kabeh. Ya paling saya ngapet paling 10 tahun, 15 tahun kan. Ning surga wis ana kabeh gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ayat 16-nya, kaca-kaca itu tadi itu dari perak yang tepat ukurannya. Ya, disebutkan dengan qamariro min fiddatin. Jadi kaca-kaca dibuat dari perak
Ya, qadaru dan takdiru, yang kadar ukurannya itu selalu pas, selalu tepat. Orang nek sing kegeden, orang nek sing kecil itu pas semua. Ya, nah, qadaru dan takdiru. Nah, di dalam surga itu mereka juga diberi minuman dari gelas-gelas, ya, yang campurannya juga dibuat dari jahe. Ini bahasanya itu mizan juga campurannya zanjabila, jahe. Nah, jadi nek bito bicainin dulu ini, jahe di sana itu orang nganggo apa? Rasa serai enaknya luar biasa. Nah, kemudian didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Jadi namanya entek mata airnya. Ya, pagi ini baru sampai ayat ke-18. Mudah-mudahan besok pagi kita teruskan, bisa selesai surah Al-Insan. Nah, makanya betapa pentingnya isinya seperti ini selalu diingatkan oleh Rasulullah. Semoga kita juga mengikuti Rasulullah dan para sahabat, juga selalu ingat isi dari surah Al-Insan ini. Cuma bedanya Rasulullah para sahabat ini bahasanya bahasa Arab begitu terdengar langsung paham. Kalau ini bolak-balik belum tentu paham loh ya. Maka yang kudu sabar, sahabat balasannya surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua termasuk orang-orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, hingga balasan surga yang luar biasa. Ya, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.